Dirjen kau laksanakan ini, BPJ kau laksanakan ini gitu. Nggak ada yang tumpang tindih ya. Nah persoalan nanti 2026 baru nanti BPHJ intervensi, baru ambil alih. Menurut saya seperti itu Pak, kami dari fraksi PAN Pak gitu. Ini saya kira sederhana sekali Pak. Ini kayak mainan aja, rebutan mainan aja barang ini Pak. Ini prosesnya tidak rumit Pak Menteri. Tinggal Pak Menteri perlu ketegasan. Dan Pak Menteri kan diberikan kewenangan oleh Pak Prabowo. Laporkan langsung kepada Bapak Presiden. Saya yakin sekali ini tidak ada yang jadi soal ini Pak. Bapak bertanggung jawab penuh, Bapak sampaikan saja, ini Bapak tegas saja, BPHJ kau sekian anggaran kau, selesai. Saya ini belum haji Pak Menteri, kan Pak Menteri paham saya ini belum haji, jadi saya ini belum bisa banyak berkomentar. Tapi paling tidak dalam proses ini kami menyimak, loh ini pelaksanaan ibadah haji di depan mata ini Pak Sekjen. Sebelum kami berangkat ke sini saya pikir nggak ada masalah, ya, jadi sudah, ya karena ini angka-angkanya sudah seperti ini. Ternyata setelah Pak Ketua tadi membayangkan nanti tahun 2006 itu gimana, saya baru ngeh tuh, oh iya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mohon maaf ya. Sebetulnya ada dua hal yang kita inginkan bersama, pemerintah dengan Komisi 8. Pertama ingin tuntas persoalan keuangan haji, dan yang kedua kita ingin menetapkan kepastian nanti penyelenggaraan berikutnya, angka-angka yang ONH-nya itu loh Pak. Dan ini kita juga dikejar waktu. Tapi ternyata banyak sekali yang terjadi di luar bayangan saya. Namun demikian, yang kedua saya ingin pelajari juga bahwa angka-angka sebetulnya yang pernah disusun ini, itu ketika disusun waktu itu belum ada badan, ya kan Pak. Angka ini perencanaan dilaksanakan pada tahun yang lalu. Ketika pada waktu itu belum ada bayangan bahwa badan itu akan ada. Nah, sekarang tiba-tiba pemerintah melihat dengan suatu pertimbangan tentu matang bahwa harus ada badan untuk menyempurnakan penyelenggaraan ibadah haji. Dan ini izin Pak Menteri, di dalam keputusan memutuskan anggaran 2025 ada dua item, dua klausul menyebutkan anggaran yang diputuskan 2025 ini akan menyesuaikan dengan kebijakan Presiden. ya, Itu sudah direncanakan Pak. Tapi karena badannya tidak ada, maka tidak disebut besaran alokasinya. Tapi dalam penetapan anggaran itu sudah disebutkan akan ada pembelahan. Itu sudah ada, gitu Pak. Ya. Itulah Pak. Jadi karena di tengah jalan, apalagi di bagian akhir perjalanan tahun ini muncul badan. Tentu di sini juga ada semacam double anggaran ya. Satu sisi PHU harus menjalankan tugasnya, ada dirjen dengan segala macam eselon 2-nya di situ. Tapi juga ada badan dengan segala kelengkapannya juga harus punya anggaran untuk itu. Sementara anggaran tambahan tidak ada. Jadi persoalannya kan di situ. Nah, jadi Pak siapa tadi menyebutkan bahwa ya, Pak Hasan Basri tadi, mana tugas Dirjen PHU dan mana tugas badan, dan pertanggungjawaban keuangannya pun juga itu, ya itu tadi ujung pertanyaannya itu sampai ke sini juga ya. Jadi kalau kita berandai-andai, seandainya kita konsisten dengan Kepres atau persepakatan kemarin bahwa tahun ini adalah masih dilaksanakan oleh kementerian, dan untuk badan sementara menjadi pendukung dulu sambil menunggu kelengkapannya dan periode efektifnya nanti tahun depan. Barangkali mungkin persoalannya tidak serumit ini. Nah, tapi karena kita akan memfungsikan badan ini lebih awal, dan badan juga kelihatannya sudah akan siap untuk itu, ya persoalannya berikut, tidak ada tambahan dana dari sumber dana. Nah, jadi kita akan
Pras kami coba tadi mendiskusikan dengan teman-teman, ini mau diambilkan dari mana? Ini nanti kan ada gaji, tidak mungkin bisa dipotong. Kemudian juga ada SBSN, itu juga agak sulit untuk dipaksakan ke situ. Nah, jadi karena ini adalah sudah malam seperti ini, kami agak sulit untuk berkomunikasi dengan pemerintah yang lain. Maka itu kami mengusulkan kalau memang jam-jam seperti ini tidak bisa kita selesaikan karena tidak ada kemungkinan untuk berkomunikasi dengan misalnya pihak Kementerian Keuangan atau Bappenas, maka mohon dalam waktu sangat singkat, besok misalnya, kami akan kembali lagi menjumpai Bapak. Pimpinan, izin pimpinan, mohon izin Pak Menteri, diizinkan pimpinan? Ya, udah, langsung izin. Siap. Saya mohon izin Pak Menteri, dari tadi menyimak dari awal, dari sisi kemampuan intelijensia kita yang ada di ruangan ini Pak, kok satu pokok persoalan ini kok tidak bisa selesai Pak. Saya dari tadi memantau Pak dari awal kita rapat, dari pukul 7.40 sampai 11.10 ini Pak. Pak Menteri dengan segala kemampuannya gitu. Saudara saya Pak Wakaban juga dengan segala kemampuannya gitu. Pak Sekjen juga. Kok persoalan ini begitu rumit Pak? Ada dua hal yang perlu saya ingatkan di sini Pak, baik dari Kementerian Agama khususnya. Mayoritas anggaran kan ada di Kementerian Agama Pak. Itu yang pertama. BPH ini bayi yang baru lahir gitu, yang juga terdesak dengan apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden kita, yang harus kita hormati marwahnya gitu. Jangan sampai kemudian BPH ini juga dianggap tidak punya kemampuan untuk melakukan komunikasi ya, terhadap apa yang diamanahkan atau sebagai mandatori dari kebijakan Bapak Presiden gitu. Tadi Pak Hasan Basri Agung sudah menjelaskan bahwa isi dari Perpres itu sendiri sifatnya dukungan. Ini yang babak belur ini Pak, yang babak belur ini Pak Menteri, termasuk BPH ini, BPHJ ini Pak. Dari tadi ini kan Komisi 8 sudah membuka ruang sebenarnya. Mohon maaf sekali lagi, 1 jam lebih kami menunggu di dalam Pak, ternyata belum selesai. Apa yang terjadi dengan internal kementerian ini sendiri gitu. Kami dari fraksi PAN sebenarnya sudah ada titipan Pak, ada pesan dari fraksi kami sendiri khusus untuk penyelenggaraan ibadah haji ini sendiri Pak. Tapi karena ini begitu rumit, saya bingung harus mulai dari mana gitu Pak. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Ibu Seli tadi Pak. Ini soal umat Pak, soal jamaah haji Pak. Jangan karena ada egosentris atau tarik menarik, gengsi ya, atau siapa yang merasa lebih diamanahkan satu sama lain, ini kemudian menjadi momok kegagalan daripada pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 2025 Pak. Kami Komisi 8 sebagai pengawas haji akan datang tentu berharap tidak ada hal-hal yang menjadi kendala yang disampaikan oleh pimpinan kami pada saat kunjungan kemarin ke Saudi gitu. Kenapa sih tidak ada yang mau ngalah gitu? Kalau saya berpendapat pimpinan, izin saja nih pimpinan, berpendapat saja. Kalau memang isi dari Perpres itu sendiri sifatnya dukungan, mungkin dengan segala kerendahan hati BPHJ menyesuaikan. Tentu terkait SOTK ini menjadi penting juga Pak. Nah yang menjadi persoalan, apakah yang dilaksanakan oleh BPHJ sesuai dengan anggaran yang diusulkan, dilaksanakan juga oleh Dirjen Haji? Apa ini nggak tumpang tindih Pak secara? Misalnya contoh saja di sana yang nerima siapa nanti, BPHJ atau Dirjen Haji? Untuk apa dan lain-lain. Saya ini belum haji Pak Menteri, kan Pak Menteri paham saya ini belum haji, jadi saya ini belum bisa banyak berkomentar. Tapi paling tidak dalam proses ini kami menyimak, loh ini pelaksanaan ibadah haji di depan mata ini Pak Sekjen, di depan mata loh ini Pak. Dan besok izin Pak Ketua, ini kan kita mau reses Pak. Dapil kami ini kan tidak semua di Jakarta, ada yang dapilnya di Sumatera Utara, ada yang dapilnya di Aceh, ada yang dapilnya mungkin di Papua dan seterusnya Pak Ahmad. Bagaimana Pak Ahmad? Nah kami juga punya kewajiban penting untuk melayani masyarakat kami di reses nanti Pak. Nah luar biasa tadi pimpinan sudah menyampaikan, kami harus mengalah dalam tanda petik ini hanya untuk menyelesaikan persoalan yang menurut saya sebenarnya tidak rumit ini. Ini persoalan tidak rumit Pak Menteri.
Tinggal Pak Menteri perlu ketegasan. Dan Pak Menteri kan diberikan kewenangan oleh Pak Prabowo. Laporkan langsung kepada Bapak Presiden. Saya yakin sekali ini tidak ada yang jadi soal ini, Pak. Bapak bertanggung jawab penuh. Bapak sampaikan saja. Ini Bapak tegas saja. BPHJ kau sekian anggaran kau. Selesai. Dirjen kau laksanakan ini. BPHJ kau laksanakan ini gitu. Nggak ada yang tumpang tindih ya. Nah persoalan nanti 2026 baru nanti BPHJ intervensi. Baru ambil alih menurut saya seperti itu Pak. Kami dari fraksi PAN Pak. Gitu. Ini saya kira sederhana sekali Pak. Ini kayak mainan aja, rebutan mainan aja barang ini Pak. Siapa yang mau dikasih mobil-mobilan, siapa yang mau dikasih motor-motoran. Gitu. Jadi jangan direbut semua. BPHJ mau mobil-mobilan juga, Dirjen juga mobil-mobilan, Kementerian Agama juga bingung mau ngasih yang mana. Ini kan dua-duanya anaknya Pak Menteri ini. Dirjen anaknya Pak Menteri, BPHJ juga anak kira-kira anak baru lahir lah kira-kira begitu. Anaknya Pak Menteri yang baru lahir yang perlu juga dikasih mainan. Dari istri ke? Enggak. Gitu. Nah izin Pak Menteri, mohon maaf dari tadi kami ini dia menyimak, mohon izin dengan pimpinan tadi memantau kita apa sih yang terjadi ini Pak gitu. Nah tentu kalau kami ini mengikuti bagaimana pimpinan kami Pak. Gitu. Kami anggota ini saya yakin sekali kita ini semua kompak mengikuti arahan pimpinan. Tapi tentu saya kira demi kebaikan kita bersama ini kan ditonton oleh jutaan khususnya umat muslim yang punya kepentingan terkait haji Pak. Gitu. Jadi Pak Menteri izin dengan segala hormat tidak bermaksud mengajari, tentu Pak Menteri lebih paham. Saya kira ini urusan sederhana Pak. Di sini ini ada mantan gubernur, ada Pak Hasan Basri, ada mantan bupati Pak Ahmad. Kami sendiri pernah wali kota, pernah wakil wali kota gitu. Yang sudah pernah berurusan juga dengan persoalan ini Pak di tingkat daerah gitu. Nah kami berharap Pak, khususnya Wakaban saudara saya, gitu loh. Cobalah ini disesuaikan dulu gitu. Jangan sampai kemudian jamaah yang menjadi korban Pak, gitu. Jangan sampai kemudian hal-hal yang menurut ya? masyarakat. Pak Sigit cukup? Cukup pimpinan. Terima kasih banyak pimpinan. Mohon maaf Pak Menteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjut ya Pak. Jadi kami punya dua alternatif ya. Pertama penyisiran itu. Kami sepakat bahwa penyisiran ini tidak ada cara lain. Pertama yang kami akan sisir tentu yang pertama di sekitar penyelenggaraan haji umrah dan termasuk plus ini. Dan yang kedua juga kami melihat di sini ada di Jambi Mas Islam, pendidikan dan juga beberapa nanti kami akan ambil sedikit demi sedikit sampai nanti mencapai jumlah yang dibutuhkan di tempat yang lain. Tetapi nanti itu juga nanti saya akan konsultasi dulu dengan teman-teman. Siapa tahu nanti terlalu banyak kita potong, sementara ada hal-hal yang krusial juga di antara mereka. Jadi mungkin saya perlu dalam waktu 1 jam terakhir ini Bapak, izinkan kami untuk menyisir kembali ya, karena terus terang sebelum kami berangkat ke sini saya pikir nggak ada masalah. Ya, jadi sudah, ya karena ini angka-angkanya sudah seperti ini. Ternyata setelah Pak Ketua tadi membayangkan nanti tahun 2006 itu gimana, saya baru ngeh tuh, oh iya ya. Jadi mungkin sukses tahun 2005 ini, tapi tahun 2006-nya bisa gagal itu. Atau sebaliknya kita memperhitungkan 2006, tapi ini bisa terancam. Maka itu terima kasih Pak Ketua. Jadi saya betul-betul tanpa diperkaya di sini, dan insya Allah saya kira solusinya bisa kami yang akan mengambil alih Pak.